Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Ibu jamaah majelis salim yang mudah-mudahan kita semua selalu dimuliakan dan diberikan taufik serta hidayah serta petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpulan kita dirahmati dan diberkati serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga mendapatkan pahala yang besar dan pahala yang banyak dunia, lebih-lebih akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terutama pahala dan keuntungan silaturahmi, mudah-mudahan rezeki kita dimudahkan dan dibanyakkan serta diberkahkan. Umur kita dipanjangkan dalam keadaan sehat lahir batin. Dan dengan pembacaan Ratibul Hadat tadi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita, baik diri, keluarga, harta, terutama iman dan Islam. Terlebih lagi pahala dan keuntungan ngaji yang memang hukumnya wajib, bahkan wajib ain. Artinya siapa yang ngaji insya Allah mendapatkan pahala. Tapi yang tidak atau belum ngaji, naudzubillah, tanpa disadari dia berdosa. Maka dari itu, mari kita kembali kaji kitabnya yang punya dan bawa. Dibuka halaman 46. Halaman 46 baris kedua dari bawah. Sekali lagi, yang punya dan bawa kitabnya buka halaman 46 baris kedua dari bawah, tepatnya Amiron. Mari kita baca sama-sama. Faqad qala al-musannif rahimahu wa ta'ala wa nafa'ana bi ulumi wa madan yasri. Amin ya rabbal alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Amiron. Marentah. Sebenarnya melengkapnya mah pakai anu ya, atau nu, karena jadi sifat, jadi nu merentah. Bil ma'rufi, karena kehadian. Nahian, nyegah. Ini guys sama, kodenya pakai nu ya, atau anu nyegah. Anil mungkari, tina mungkar. Ya. Masih tentang sifat-sifat yang wajib yang hubungan dengan hati, yang harus menjadi perhiasan bagi orang yang beriman, baik itu laki-laki
laki-laki maupun perempuan. Dan ini masih perkataan Said Abdullah bin Al-Haddad, pengarang kitab Radhul Haddad, di dalam kitabnya yang bernama Nasaihud Diniyah. Nah, di antaranya sifat yang wajib yang hubungannya dengan hati yang harus dimiliki oleh orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, sebagaimana tadi katakan adalah amiron, yang memerintah bil ma'rufi, akan yang ma'ruf, nahian, juga yang mencegah dari kemungkaran. Jadi wajib tuh orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, kudu punya perasaan dan sikap untuk selalu amal ma'ruf dan nahi mungkar lah istilahnya. Memang apa tuh amar ma'ruf nahi mungkar? Kan kalau bahasanya mah tadi amar itu merintah, ma'ruf itu kebaikan, nahiannya adalah mencegah, mungkar adalah kemungkaran dan kemaksiatan. Jadi intinya mah yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar adalah memerintahkan yang bagus dan mencegah daripada yang buruk lah. Nah, di sini kebaikannya juga yang benar-benar prinsip dan beda dengan ngajak ya. Jadi kalau ngajak mah orang emang tadinya belum mau, seperti orang belum sholat nih, diajak, itu namanya ngajak. Kalau amar ma'ruf mah emang udah diajak juga berkali-kali, enggak mau juga, belum mau juga. Nah, itu rada tegas. Dari bahasa juga seperti ini nah. Kalau ngajak mah ayo di sholat gitu pokoknya. Ayo ngaji gitu ya. Kalau amar ma'ruf mah mau sholat enggak gitu tuh ya, mau ngaji enggak gitu, rada tegas. Makanya kalau yang namanya ngajak berdakwah itu melemah lembut, tapi amar ma'ruf mah kudu rada tegas. Bahkan nanti ada lebih tinggi lagi yang namanya jihad ya, itu mah udah bukan pakai kata-kata lagi tuh. Jadi rangkaiannya dakwah yang namanya menyeru, amar ma'ruf ini lebih ditekankan, dan nanti di atasnya ada namanya jihad. Nah, kemudian mencegah juga ini enggak sembarangan asal kemungkaran aja. Yang dimasukkan kemungkaran di sini kemungkaran yang memang udah ada tindak pidananya menurut hukum agama. Seperti apa? Macam zina tuh ya. Kan yang namanya zina kalau orang itu belum pernah nikah, nih, itu hukumannya baik laki-laki maupun perempuan ya, dicambuk 100 kali. Tahu cambuk? Ya, sahabat ya. Pecut lah. Ya. Terus diusir selama 1 tahun ke tempat yang udah boleh jamak qasar sholat. Ya, lebih daripada 85 km umpamanya. Ya, kira-kira bahasa Bandung tuh ya. Itu kudu genap setahun. Makanya seandainya dia baru dapat 11 bulan pulang, kudu mulai dari awal lagi. Kudu full 1 tahun. Nah, kalau sudah dicambuk, sudah diusir begitu tuh ya, ditikahin baru tuh. Nah, itu insya Allah nikahnya sah juga halal. Tapi kalau kayak kita, kalau umpamanya langsung ujuk-ujuk ditikahin, nggak ada proses itu walaupun sah tapi tetap haram. Cuma haramnya haram sifat. Jadi nikah tetap sah,
Makanya walinya yang nyaksiinnya itu dosa. Nauzubillah min dzalik. Nah itu kalau jinanya yang bukan muhson bahasanya, yang belum pernah nikah seperti penjaka sama gadis. Nah bagaimana kalau yang jinanya jina muhson udah pernah nikah? Apakah dia memang masih punya udah cerai ataupun masih apalagi ya? Itu mah udah bukan dicambuk lagi, tapi dirajam. Rajam itu apa sih? Jadi dilempari pakai batu sebesar-besar kepalan gitu ya, sampai mati. Iya, yang ini kan dikubur setengah badan ya, jadi biar nggak lari. Jadi hakikatnya sebenarnya orang-orang yang jin, apalagi yang musuhan itu ya, itu anggap aja udah mayat berjalan. Karena kalau menurut syariat Islam itu udah dikenakan hukum rojam itu. Nah ternyata yang sholat juga sama nih. Ini mah lagi bicara hukum ya. Itu yang orang ninggalin sholat itu kan terbagi dua. Ada yang malas, ada yang memang dia nggak menganggap wajib, bahkan nentang. Kalau yang malas, nih, umpamanya dia mulai dari Johor disuruh, kemudian nyampe asar disuruh juga, sampai maghrib belum juga ngerjain. Itu kalau menurut syariat Islam sama, dipenggal juga, tapi masih Islam. Kalau memang dia karena malas saja, makanya boleh dikubur di pemakaman muslim dan diurus juga secara Islam gitu. Tapi kalau memang dia menentang, apaan sholat lah, kayak enggak. Nah itu sama sebenarnya tadi ya, suruh tobat dulu. Kalau seandainya dia nggak mau tobat juga, tetap nggak mau sholat, itu juga sama dipenggal, tapi hukumnya beda. Kalau tadi mau tetap Islam, kalau ini udah kafir, murtad. Makanya dikubur, diurus juga nggak seperti ngurus mayat muslim, orang Islam. Dan dikubur juga nggak boleh di kuburan orang-orang Islam, kudu dipisahin. Itu sebenarnya orang yang nggak salah juga itu sebenarnya begitu. Apalagi nih yang kena tindak pidana, nah macam minuman, minum arak. Nah itu sebenarnya mah kalau menurut hukum mah sama, dicambuk 40 kali. Bahkan supaya dia ada titik jerak sampai 80 kali. Sebenarnya mah ya. Apalagi macam mencuri itu. Itu mencuri kalau memang dia ketahuan jelas ada barang buktinya dan nominalnya juga lebih daripada seperempat dinar. Itu kan yang pertama dipotong tangannya dari pergelangan ya, kanan dulu atas pergelangan. Karena orang biasanya kalau mencuri kan pakai tangan, potong. Seandainya padahal udah dipotong tapi masih mencuri juga dan sama tadi minimal seperempat dinar, kaki kiri batas pergelangan juga. Mencuri lagi baru tangan kiri. Mencuri lagi kaki kanan. Jadi disilang. Itu sebenarnya mah. Jadi orang-orang yang mencuri itu hakikatnya berarti udah beak. Bahasanya ya, udah nggak punya tangan, nggak punya kaki tuh. Nah itu mencuri cuma 1/4 dinar, berarti kali 4 baru 4 dinar ya. Bagaimana kalau yang jutaan, yang miliaran, yang triliunan? Apalagi udah melibatkan rakyat ya. Itu kalau menurut hukum gitu. Nah itu, jadi yang dimasukkan bukan karena kayak gitu tuh. Yang isinya udah ada tindak pidana, itu wajib. Walaupun hukumnya nih, yang namanya amal ma'ruf nahi munkar itu wajib kifayah. Artinya apa? Kalau di kampung itu udah ada satu aja, yang lain nggak dosa.
Maka itu kita bersyukur, dukung kalau ada orang yang benar-benar mau menegakkan amal ma'ruf nahi mungkar. Jangan malah dikucilkan, jangan malah dimusuhin. Ini kadang-kadang orang mau benar gitu ya. Kalau ada perzinahan nih, di sweeping, pokoknya ada minuman, di sweeping. Malah dimusuhin. Bukannya ngedukung ya, malah ngemusuhin ini. Nauzubillah min dzalik. Nah, baik. Kalau nggak ada satu sama sekali, dosa semua. Hanya bersyukur, dukung tuh. Nah, apa aja nih keuntungannya, dalilnya, dan bagaimana caranya amal ma'ruf nahi mungkar? Ini pastinya kondisional ya. Nah, dalam hadis ada kan, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu ya. Jadi ini yang paling pertama nih, tahap yang paling tinggi nih. Siapa orang yang melihat kemungkaran, maka robahlah biadi dengan tangannya pertama nih. Ini pastinya bagi penguasa ya. Ya kalau banyak tingkat RW mah RT mah tuh ke RT-an. Kalau tingkat RW mah tuh RW. Kalau tingkat desa mah tuh lurah ya. Kalau tingkat kecamatan mah camat. Terus pokoknya itu sebenarnya mah. Sebab dia mah punya kekuatan. Itu yang pertama ya. Jadi dengan kata lain pejabat lah gitu ya. Ya termasuk kita nih kalau kepada keluarga kan punya kekuatan juga. Jadi jangan sekedar ngomong aja. Nah, bagaimana kalau dengan tangan, dengan kekuasaan nggak bisa karena memang nggak punya. Nah, Pak Ilham Yastati, kalau seandainya dia tidak mampu dengan tangan karena memang nggak punya kekuasaan, Pak Bilisani kedua nih turun dengan lisannya. Nah, mungkin ini tugasnya para ulama ya, para kiai, para ustadz bilangin tuh, jangan maksiat. Nah, bagaimana kalau dengan lisan juga nggak bisa? Memang dia mah ngomong atau udah nggak punya power gitu ya, kekuasaan juga nggak ada. Nah, paling nggak nih Pak Ilham Yastati, seandainya nggak mampu juga, walaupun pakai lisan, nah itu sekurang-kurangnya pabikol biji dengan hatinya. Makanya ini wazalika, yang demikian itu artinya amal ma'ruf nahi mungkar dengan hati, itulah adabul iman, selama-lamanya iman. Kalau selama-lamanya iman ini masih dikhawatirkan, takut lengser dikit udah lucut iman. Makanya usahakan untuk yang tengah lah gitu ya. Tapi ini juga sekali lagi masih bagus. Jadi jangan sampai ada kemungkaran dia merubah dengan lisan kagak, dengan kekuasaan kagak, bahkan dengan hati juga nggak ada keingkaran. Dan buktinya keingkaran ini nggak ada di situ orangnya. Jadi bohong kalau seandainya ada nih kemaksiatan. Kemudian dia ngomongnya mah saya mah benci kemaksiatan, kemungkaran, tapi dianya ada di situ. Bohong itu mah. Kalau memang dia ingkar, hijrah, pindah. Jadi sekali lagi bohong kalau bahasanya dia ngomongnya mah ingkar, benci, tapi dianya ada di situ. Nah, itulah proses ataupun tahapan-tahapan amal ma'ruf nahi mungkar. Nah, kemudian nih apa aja nih keuntungannya? Nih keuntungan amal ma'ruf nahi mungkar, boleh kalau dicatat ya. 1 ya, insya Allah akan beruntung. Ini referensinya ada di surat Al-Imran ayat 104. Ntar yang punya Al-Quran terjemah boleh dilihat ya. Ya. Kedua, menjadi umat terbaik. Nah, ini bisa dilihat di surat Al-Imran juga, tapi ayatnya 110. Kalau tadi berapa? 104. Kalau yang sekarang 110. Jadi kalau yang 104 tadi beruntung ya. Beruntung.
kalau yang 110 mah nih ini jadi umat terbaik. Yang ketiga, ya pasti kan semua pengen ya hidup selalu beruntung ya. Bahkan pengen jadi orang yang terbaik ya. Makanya tuh. Yang ketiga, termasuk orang-orang yang soleh. Ini juga masih di surat Al-Imran tapi ayatnya 114. Soleh itu, wow ini sangat diharapkan terutama bagi orang tua ya. Sebab anak yang soleh mah ini bisa menyelamatkan dari neraka dan menyebabkan masuk neraka ya. Ke surga itu maksudnya. Keempat, bukti orang yang beriman dan dirahmati Allah. Nah kalau ini surat At-Taubah ayat 71. Surat At-Taubah ayat 71. Yang kelima, digembirakan dengan surga. Oh, siapa sih yang gak mau ya dikasih kabar gembira tentang surga? Kita diiming-iming dengan dunia juga udah kayaknya semangat, apalagi surga. Nah, ini ada di surat At-Taubah juga ayat 112. Yang keenam, diberi kedudukan. Jadi kalau orang yang istiqomah benar-benar amal ma'ruf nahi munkar, itu insya Allah hidupnya juga. Karena memang diberikan kedudukan oleh Allah. Nah ini ada di surat Al-Hajj ayat 41. Dan masih banyak lagi tentunya ya. Nah terakhir, sebagai motivasi untuk mau beramal ma'ruf dan nahi mungkar, juga waspada untuk tidak meninggalkannya. Ini sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ayuhan nas, wahai manusia. Di sini bukan orang beriman, bukan orang Islam ya, manusia. Berarti kalau bicara manusia mah mau beriman mau kagak asal jangan be aja. Apa tuh? Murru, perintahkanlah bil ma'rufi akan yang ma'ruf. Wanhau, dan cegahlah anil mungkari dari kemungkaran. Qabla antad'u, sebelum kalian berdoa Allah kepada Allah tapi falam yastajibu, Allah enggak mengijabah lakum bagi kalian. Jadi rupanya nih, kalau di kampung itu udah nggak ada amal ma'ruf nahi mungkar, walaupun orang-orang yang solehnya nggak doa, tetap nggak dijabah. Oh ini udah turun ajab nih. Memang diantara penyebab turunnya ajab kan karena nggak ada amal ma'ruf nahi mungkar yang akhirnya kemaksiatan merajalela. Jadi intinya mah ajab turun karena kemaksiatan merajalela. Kemaksiatan merajalela karena nggak adanya amal ma'ruf nahi mungkar. Nah, jadi begitu turun ajab dia nggak doa supaya dihilangkan, tetap nggak dijabah. Lah kalau memang gitu mah ya Allah, saya mohon maaf, mohon ampun, ampuni dosa saya yang selama ini lalai. Ada kemaksiatan, ada kemungkaran. Masa bodoh aja kalau udah begini mah gimana ini? Dia istighfar. Ternyata wa qabla antastaghfiruhu, seandainya sebelum dia beristighfar pada Allah tapi fala yaghfiru lahum, Allah enggak ngampuni. Jadi kalau udah terjadi turun bencana karena merajalelanya kemungkaran, karena enggak ada amal ma'ruf munkar, karena enggak ada amal ma'ruf nahi munkar, walaupun dia istighfar tetap enggak bakal diampuni. Nah, bagaimana nih katanya kan kalau yang namanya kita beramar ma'ruf nahi munkar masuk ke banyak musuhnya.
Ya, makanya pasti kalau kita dagang nanti bisa jadi diboikot. Kalau kita usaha, bahkan kalau kita jadi anak buah bisa jadi dipecat ya sama atasan karena nggak sesuai seleranya. Nah ternyata innal amro, sungguhnya memerintahkan bil ma'rufi kepada yang ma'ruf, wan nahya dan mencegah anil munkari kepada kemungkaran, layat pau itu enggak mantap menghalangi rizki, bahkan wala yuqarribu, tidak mendekatkan ajaran akan kematian. Jadi enggak mantap dia bakal terganggu usahanya karena gara-gara menegakkan amal ma'ruf nahi munkar. Bahkan enggak bisa dia itu karena gara-gara amal ma'ruf nahi munkar umurnya pendek, enggak. Banyak kan buktinya ya. Yang kita saksikan seperti ya siapa? Habib Rizik ya. Bagaimana kan? Panjang umurnya. Hidupnya enak kan ya? Karena konsisten benar beramar ma'ruf nahi mungkarnya. Cuma sayangnya nih karena memang wallah apakah memang karena nggak selera dengan mereka itu sehingga bukannya didukung malah dimusuhin. Padahal yang orang beramar nahi mungkar itu sebagian daripada itu sikap waliullah. Orang yang memusuhi waliullah itu Allah yang bakal berperang dengannya. Hati-hati ya. Nah, itu mungkin pengertian tentang amal ma'ruf nahi munkar. Jadi kesimpulannya mah kita jangan masa bodoh akan kemaksiatan, kemungkaran yang terjadi di kampung kita, di tempat kita, di sekitar kita. Sebab itulah pengundang penyebab datangnya ajab. Nah, kalau sudah datang ajab, walaupun di situ pada berdoa semua, termasuk orang-orang soleh, orang-orang yang alimnya, kiainya, ulamanya, tetap nggak diijabah. Semua baru menyadari minta ampun, terlambat sudah. Nah, mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf dan malu. Subhanaka bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.